lahir Dewi Cinta dan Kecantikan. Samudra luas membentang tak berujung, permukaannya beriak lembut di bawah sinar matahari yang hangat. Di kedalamannya tersimpan rahasia yang akan mengubah tatanan dunia para dewa. Kisah ini bermula dari Uranus, penguasa langit yang perkasa, dan Gaia, ibu bumi yang subur. Dari perkawinan mereka yang penuh gairah sekaligus kekerasan, lahirlah para Titan, makhluk-makhluk agung yang menguasai alam semesta. Namun Uranus dalam kebengisannya memenjarakan anak-anaknya, para Hekatoncheires, makhluk 100 tangan, dan Cyclops, makhluk bermata 1, di dalam perut Gaia. Rasa sakit dan amarah Gaia memuncak. Ia memohon kepada anak-anaknya yang lain, para Titan, untuk membantu membebaskan saudara-saudaranya yang terkurung. Hanya Kronos, si licik dan ambisius, yang berani menjawab panggilan ibunya. Dengan bantuan Gaia, Kronos melancarkan pemberontakan. Ia menyerang Uranus, ayahnya sendiri, dan dengan sebilah sabit adamantin yang ajaib, memotong kepala bawah sang penguasa langit. Darah Uranus yang tumpah ke laut membangkitkan gelombang besar, menciptakan pusaran air yang dahsyat. Di tengah pusaran itu tercipta sesuatu yang luar biasa, buih laut yang berkilauan, bercahaya dengan cahaya ilahi. Dari buih itu muncullah Aphrodite, Dewi Cinta dan Kecantikan. Ia berdiri di atas sebuah kerang raksasa, tubuhnya dihiasi dengan kilauan mutiara dan cahaya matahari. Rambutnya yang keemasan terurai indah, dan matanya memancarkan pesona yang tak tertahankan. Keindahannya begitu sempurna, sehingga para dewa dan makhluk surgawi terpesona. Kelahirannya menandai awal dari era baru, era di mana cinta dan keindahan akan memainkan peran penting dalam takdir para dewa dan manusia. Kehadirannya menandakan kekuatan alam yang tak tertahankan, kekuatan cinta yang mampu menciptakan dan menghancurkan. Aphrodite, lahir dari kekerasan dan kekacauan, akan membawa harmoni dan gairah ke dalam dunia yang penuh dengan konflik. Pernikahan yang tak berlandaskan cinta. Aphrodite, Dewi Cinta nan jelita, tumbuh dewasa dengan pesona yang memikat hati para dewa. Namun takdir telah menentukan jalan yang berbeda untuknya. Para dewa dalam kebijaksanaan mereka menetapkan pernikahan yang tak berlandaskan cinta. Aphrodite harus mau dipersunting oleh Hephaestus, dewa pandai besi yang jelek rupa namun ahli dalam keahliannya. Hephaestus, dengan tubuh yang bengkok dan wajah yang kasar, memang bukan sosok yang tampan. Namun, ia memiliki hati yang baik dan jiwa yang kreatif. Ia ahli dalam mengolah logam, menciptakan karya seni yang menakjubkan, dan membangun istana megah di Gunung Olympus. Ia juga memiliki kecerdasan yang tajam dan bakat dalam menciptakan alat-alat ajaib. Pernikahan ini lebih merupakan perjodohan politik daripada perpaduan cinta. Para dewa ingin menjaga keseimbangan kekuatan di Olympus, dan pernikahan ini dianggap sebagai langkah strategis yang tepat. Namun Aphrodite, yang hatinya merindukan gairah dan keindahan, merasa terkekang dalam hubungan ini. Ia merasa seperti burung cantik yang terperangkap dalam sangkar emas. Hephaestus, dengan penuh kasih sayang dan kesetiaan, mencoba memenuhi setiap keinginan Aphrodite. Ia membangunkan istana yang megah, menciptakan perhiasan yang berkilauan, dan mempersembahkan hadiah-hadiah mewah. Namun Aphrodite tak kunjung merasakan ketertarikan. Hatinya kosong, merindukan sentuhan lembut yang tak pernah ia rasakan dari Hephaestus. Ia melihat dirinya sebagai bunga yang indah yang layu di taman yang sepi. Kekecewaan dan ketidakbahagiaan Aphrodite terpancar dalam setiap tatapannya. Ia mencari pelarian dari pernikahan yang membosankan ini. Ia mencari cinta sejati, cinta yang dapat membakar jiwanya dan menghidupkan kembali semangatnya. Namun takdir telah menentukan jalan yang berbeda untuknya. Ia terikat pada Hephaestus, terjebak dalam peran yang tak pernah ia inginkan. Kisah ini adalah bukti bahwa cinta tak selalu datang dengan mudah, bahwa pernikahan tak selalu menjamin kebahagiaan, dan bahwa hati manusia, seperti dewi yang terkurung, merindukan kebebasan dan gairah. Api gairah dan badai cemburu. Kehidupan pernikahan Aphrodite dengan Hephaestus berjalan sunyi, jauh dari gairah yang ia dambakan. Meskipun dipenuhi kemewahan dan kenyamanan, hati Dewi Cinta itu tetap hampa. Di tengah kesunyian itu, api gairah menyala dengan kehadiran Ares, dewa perang yang gagah berani dan penuh pesona berbahaya.
Ares dengan tubuh tegap dan tatapan tajam, mewakili segalanya yang bertolak belakang dengan Hephaestus, dan adalah personificated stance vedicated dan nafsu. Ia memiliki karisma yang kuat dan mampu membangkitkan hasrat yang mendalam. Aphrodite, dalam kerinduannya akan gairah yang hilang, terpikat oleh pesona dan kekuatan Ares. Perselingkuhan mereka dimulai secara diam-diam, diselubungi bayang-bayang dan bisikan. Keduanya bertemu di tempat-tempat tersembunyi, menikmati hasrat yang terlarang. Cinta mereka adalah badai yang penuh gairah, sebuah percampuran api dan nafsu yang membakar. Namun hubungan terlarang ini membawa konsekuensi yang tak terduga. Hephaestus dengan hati yang baik dan kesetiaan yang mendalam, akhirnya mengetahui perselingkuhan istrinya. Rasa sakit hati dan pengkhianatan menguasai jiwanya. Namun alih-alih melampiaskan amarahnya secara langsung, ia memilih cara yang lebih licik. Ia menciptakan sebuah jaring yang tak kasat mata, yang mampu menangkap dan membungkus pasangan selingkuh tersebut. Para dewa yang berkumpul di Gunung Olympus menjadi saksi atas pemandangan yang memalukan. Aphrodite dan Ares terperangkap dalam jaring yang tak terlihat, berjuang untuk melepaskan diri. Pengkhianatan Aphrodite menjadi bahan tertawaan dan gosip di antara para dewa. Ares, yang biasanya sombong dan perkasa, terlihat lemah dan dipermalukan. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam kehidupan Aphrodite. Ia merasakan konsekuensi dari pilihannya, dan menyadari bahwa gairah semata tidak cukup untuk membangun hubungan yang langgeng. Perselingkuhan itu telah meninggalkan bekas luka yang dalam, dan ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya yang telah menyakiti hati suaminya dan mencoreng kehormatannya. Kisah ini menjadi contoh betapa hubungan yang didasarkan pada nafsu semata dapat berujung pada rasa sakit dan penyesalan. Adonis, cinta Aphrodite yang tak terbalas. Aphrodite, dewi cinta yang terluka, mencari penghiburan di tengah kekecewaan dan rasa sakit yang mendalam. Ia mencoba melupakan Ares dan perselingkuhan yang penuh gejolak, mencari cinta yang murni dan tulus. Di tengah pencariannya, ia bertemu Adonis, seorang pemuda yang luar biasa rupawan. Adonis dengan kulit yang putih bersih, rambut keemasan, dan mata biru yang menawan, memiliki pesona yang memikat. Ia adalah seorang pemburu yang ahli, berani, dan penuh semangat. Aphrodite terpikat oleh ketampanan dan semangat juang Adonis. Ia menaruh hatinya pada pemuda itu, menginginkan cinta yang tulus dan mendalam. Namun Adonis tak merasakan hal yang sama. Ia mencintai kebebasan dan petualangan, dan tak terikat oleh ikatan cinta. Ia menikmati perhatian Aphrodite, menikmati keindahannya dan pesonanya, tetapi tak pernah membalas perasaannya dengan tulus. Aphrodite, yang terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan, terkejut dan terluka. Ia terus berusaha memenangkan hati Adonis, memberinya hadiah-hadiah mewah, mengajaknya ke tempat-tempat indah, dan menemaninya dalam setiap petualangannya. Namun Adonis tetap bersikeras bahwa cinta mereka hanyalah persahabatan, sebuah hubungan yang indah namun tak terikat oleh ikatan cinta sejati. Aphrodite yang terbiasa dengan cinta yang penuh gairah, tak dapat menerima penolakan ini. Ia merasa terluka dan terhina. Ia mencoba melupakan Adonis, mencari penghiburan di pelukan dewa-dewa lain, tetapi tak dapat melupakan cinta yang tak terbalas. Cinta yang bertepuk sebelah tangan itu menjadi luka yang mendalam di hatinya. Kisah cinta Aphrodite dan Adonis menjadi sebuah tragedi cinta yang menyayat hati. Aphrodite, dewi cinta, mengalami rasa sakit yang mendalam karena cinta yang tak terbalas. Kisah ini mengingatkan kita bahwa cinta tak selalu datang dengan mudah, bahwa cinta tak selalu terbalas, dan bahwa rasa sakit karena cinta yang bertepuk sebelah tangan dapat menjadi luka yang mendalam di hati manusia. Jalinan hubungan yang penuh kebohongan Hermes dan Aphrodite. Aphrodite, hati yang masih terluka oleh cinta yang tak terbalas dan perselingkuhan yang memalukan, mencari pelarian dalam dunia intrik dan tipu daya. Ia bukan lagi mencari cinta sejati, melainkan permainan yang rumit dan penuh tantangan. Dalam pencariannya, ia bertemu Hermes, dewa yang dikenal dengan kecerdasannya yang tajam dan kemampuannya dalam berbohong. Hermes dengan pesona dan kecerdasannya melihat Aphrodite sebagai tantangan yang menarik. Ia tak tertarik pada cinta sejati, melainkan pada permainan yang penuh intrik dan kebohongan.
Ia melihat Aphrodite sebagai lawan yang sepadan, seorang dewi yang mampu menandingi kecerdasannya dan kemampuannya dalam bermanipulasi. Hubungan mereka dimulai dengan serangkaian kebohongan. Aphrodite mengatakan kepada Hermes bahwa ia lelah dengan cinta yang tulus, bahwa ia menginginkan sesuatu yang lebih menantang. Ia menciptakan citra diri yang baru, seorang dewi yang dingin dan kalkulatif. Hermes dari sisinya menjanjikan petualangan dan kegembiraan, tetapi tak pernah benar-benar mengungkapkan perasaan sejatinya. Mereka terlibat dalam permainan cinta yang rumit, di mana kebohongan dan manipulasi menjadi alat utama. Mereka berbohong satu sama lain, menciptakan cerita-cerita yang indah namun hampa. Mereka menikmati permainan ini, menikmati sensasi ketegangan dan ketidakpastian. Namun di balik kebohongan dan manipulasi tersimpan sesuatu yang lebih dalam. Aphrodite mencari pengakuan atas kekuasaannya, ingin membuktikan bahwa ia mampu mengendalikan permainan cinta. Hermes dari sisinya mencari tantangan intelektual, ingin mengalahkan Aphrodite dalam permainan yang mereka ciptakan. Hubungan mereka berakhir tanpa cinta dan penyesalan. Mereka sadar bahwa hubungan mereka hanya berdasarkan kebohongan dan manipulasi. Mereka tak pernah benar-benar saling mencintai, hanya saling memanfaatkan. Kisah ini menunjukkan bahwa cinta yang berdasarkan kebohongan tak akan pernah berhasil, bahwa kebohongan akan selalu terungkap, dan bahwa permainan cinta akan selalu berakhir dengan rasa sakit dan penyesalan. Aphrodite dan Hermes, dua dewa yang licik, akhirnya terperangkap dan berakhir dalam jaring kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Cahaya dan bayangan harapan Apollo dan Aphrodite. Aphrodite lelah oleh permainan cinta yang penuh intrik dan kebohongan, mencari kedamaian dan ketulusan. Ia bertemu Apollo, dewa matahari yang memancarkan cahaya dan kebaikan. Di bawah sinar mentari Apollo, hatinya yang terluka mulai sembuh. Ia merasakan cinta yang tulus dan mendalam, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Cinta dengan Apollo berbeda. Ini adalah cinta yang menenangkan, yang membuat jiwanya merasa utuh. Namun di tengah kebahagiaan yang ia temukan, bayangan masa lalu menghantui Aphrodite. Ia teringat akan Hephaestus, suaminya, dewa yang baik hati namun terluka oleh perselingkuhannya. Meskipun ia menemukan cinta yang sejati dengan Apollo, kesadaran akan ikatan pernikahannya dengan Hephaestus menghantui pikirannya. Cinta Aphrodite untuk Apollo sangat kuat. Namun ia juga merasakan tanggung jawab dan penyesalan atas pernikahannya. Ia berjuang antara keinginan untuk mengejar kebahagiaan dengan Apollo dan kewajiban untuk tetap setia pada Hephaestus. Ia terjebak dalam dilema moral yang sulit. Apollo, dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya memahami perjuangan Aphrodite. Ia tidak memaksa Aphrodite untuk memilih antara keduanya. Ia menghargai kesadaran Aphrodite akan tanggung jawab dan penyesalannya. Ia menunjukkan bahwa cinta tidak selalu harus berujung pada kepemilikan. Cinta bisa berupa pengorbanan, kesadaran, dan penerimaan. Aphrodite dan Apollo menjalani hubungan mereka dengan ketulusan dan pengertian. Mereka menikmati kehadiran satu sama lain, menghargai cinta yang mereka temukan, tanpa harus mempertanyakan batasan dan ikatan yang sudah ada. Mereka menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam cinta yang tak harus memiliki. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta dapat berupa berbagai bentuk, dan bahwa kebahagiaan dapat ditemukan meskipun terikat oleh tanggung jawab dan batasan. Cinta mereka adalah cahaya yang menyinari Aphrodite, menunjukkan jalan yang benar tanpa memaksanya untuk meninggalkan masa lalunya. Pengakuan dan perpisahan di bawah langit senja. Matahari mulai tenggelam, melukis langit dengan warna jingga dan ungu yang menyala. Aphrodite berdiri di hadapan Hephaestus, di bengkelnya yang penuh dengan aroma logam panas dan debu. Air mata mengalir di pipinya, membasahi kain sutra yang dikenakannya. Ia telah menceritakan semuanya kebohongan, manipulasi, dan ketidakjujurannya. Ia telah mengakui bahwa semua usaha Hephaestus untuk mendapatkan cintanya adalah sia-sia. Ia tidak pernah mencintainya. Keheningan menyelimuti mereka. Hephaestus tidak menunjukkan amarah, tidak ada teriakan atau makian, hanya kesunyian yang dalam, diselingi oleh suara palu yang sesekali beradu dengan landasan. Ia telah lama menyadari kebenarannya. Ia melihat betapa sia-sianya usaha untuk memaksakan cinta,
untuk mengubah seseorang yang tidak pernah bisa sepenuhnya ia miliki. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Hephaestus berkata, suaranya tenang. Aku mengerti, Aphrodite. Semua usahaku sia-sia. Aku tidak pernah memiliki engkau seutuhnya. Ia menatapnya dengan tatapan yang penuh kesedihan, tetapi juga ada penerimaan. Tidak ada kebencian, hanya kelegaan yang tersirat dalam kesunyiannya. Hephaestus bangkit dan berjalan ke arah sebuah peti yang terukir rumit. Ia membukanya, menunjukkan sebuah ruang yang kosong, tetapi di dalamnya terpancar cahaya redup, misterius. Ia mengangkat peti itu, menyerahkannya kepada Aphrodite. Ini bukan hukuman, katanya, suaranya serak, tetapi perpisahan. Di dalamnya, kau akan menemukan semua yang telah kita bagi, semua yang telah hilang, dan semua yang akan datang. Ini adalah akhir dari kisah kita, tetapi bukan akhir dari perjalananmu. Aphrodite menerima peti itu, tangannya gemetar. Ia menatap Hephaestus, mencoba untuk mengucapkan kata-kata, tetapi tidak ada yang keluar. Hanya air mata yang terus mengalir. Hephaestus tersenyum sedikit, senyum yang penuh dengan kesedihan dan pemahaman. Kemudian dengan langkah yang berat, ia meninggalkan Aphrodite sendirian di bengkelnya, di bawah langit senja yang semakin gelap. Aphrodite membuka peti itu, dan di dalamnya ia menemukan bukan hukuman, tetapi cerminan dari hubungan mereka, sebuah kenangan yang pahit, tetapi juga sebuah pelajaran yang berharga. Peti Pandora menjadi simbol perpisahan yang damai, dan awal dari perjalanan penemuan diri yang baru. Dan bagaimana dengan kalian? Kisah Aphrodite adalah cerminan dari pengalaman cinta kita sendiri. Bagikan kisah kalian di komentar. Apa bentuk hubungan yang kalian jalani saat ini? Bagaimana kalian menghadapi kerumitan dan dilema moral dalam cinta? Apa yang kalian pelajari dari kisah Aphrodite? Mari kita bersama-sama merenungkan arti cinta yang sebenarnya.